Yang percaya katakan amin. Amin. Dengan sangat berlimpah-limpah. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadilah seperti perkataanmu. Amin. Amin. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, karena inilah yang terpenting. Dalam sebuah pesta, kalau tidak makan kurang enak, bukan? Tetapi kalau sebuah pesta diakhiri dengan makan-makan, itulah yang paling diingat. Jadi dalam pertemuan ibadah kita hari ini, kita akan makan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roti yang tidak beragi, firman Tuhan yang murni, yang akan menguatkan kita sehingga kita mampu berjalan di dalam dunia yang gelap ini, mengatasi segala macam problem dengan kekuatan yang datangnya dari firman Tuhan. Kita hadapi semua. Sebab Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Jadi firman adalah roh dan hidup, yang memberikan kepada kita hidup, semangat, dan kehidupan. Mari kita baca Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama, tetapi bergantian. Saya terlebih dahulu. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan yang sampai kepada. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sama-sama kita. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sebenarnya harus kita baca ini sampai habis, sampai ayat 17. Tetapi karena saya percaya semua kita sudah mengingat dan menghafal cerita ini. Kisah ini memang kisah yang sangat menarik. Menarik sekali cerita ini. Perjalanan seorang nabi kecil. Dia tidak seperti Nabi Yesaya, tidak seperti Nabi Yeremia, Nabi Musa. Makanya suratan ini adalah suratan kitab nabi kecil, yaitu Yunus, seorang nabi kecil. Perjalanan hidupnya yang menjadi cerita yang tidak bisa mudah kita lupakan. Kemana-mana kalau ada yang menyebut nama Yunus, pasti kita tahu apa itu Yunus dan bagaimana hidupnya. Bila ada teman kita yang bernama Yunus, maka kita pasti sudah mengingat cerita tentang Yunus di Alkitab, bukan? Jadi semua tahu tentang Yunus, bukan?
Semua tahu. Kisah yang sangat menarik. Dan Yunus inilah orang yang luar biasa menurut saya. Dia satu-satunya manusia yang pernah hidup di perut ikan. Luar biasa kan? 3 hari 3 malam dia hidup di dalam perut ikan. Nabi lain tidak seperti ini. Nah, kalau kita melihat cerita ini, bahwa Yunus ini dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk kota Niniwe, agar penduduk kota itu bertobat, karena Tuhan sudah merancang hukuman yang sangat berat kepada mereka. Tetapi Yunus tidak mau pergi. Memang dia pergi, tapi dia pergi ke tempat lain, ke tempat yang tidak disuruh oleh Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe supaya di sana dia menjadi berkat. Tetapi dia tidak mau pergi. Dia pergi ke Yapo. Akibat daripada perbuatannya ini, maka Tuhan pun tidak senang. Tuhan tersinggung. Tuhan marah. Lalu menghambat perjalanan Yunus. Keterlaluan Yunus ini. Menurut ibu bapak, apakah Yunus keterlaluan? Menurut saya dia sangat keterlaluan. Kenapa saya katakan dia sangat keterlaluan? Karena Allah langsung berbicara kepada dia, tidak melalui perantaraan siapapun. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Entah bagaimana cara Allah berbicara kepada Yunus ini pada waktu itu, saya kurang tahu pasti. Apakah Tuhan Allah berbicara di langit dengan suara yang menggutur dan menggelegar? Apakah Tuhan Allah menampakkan diri kepada dia face to face? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu di sini adalah bahwa Tuhan berbicara kepada Yunus secara live, langsung. Amin. Tetapi walaupun Tuhan sudah berbicara langsung sama dia, dia juga tidak mau mentaatinya. Itulah makanya saya katakan Yunus keterlaluan. Kalau ini terjadi di zaman kita, saya rasa semua kita pasti tidak ingin lagi akan dunia ini, bukan? Pasti. Sedangkan Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita, kita sudah sangat begitu cinta kepada Tuhan. Apalagi kalau Tuhan langsung berbicara kepada kita, kita mungkin bekerja di ladang, Tuhan datang berbicara, pasti kita akan sangat cinta kepada Tuhan. Makanya saya katakan, Yunus ini keterlaluan. Jangankan Tuhan berbicara langsung, malaikat saja Tuhan utus kepada kita. Ketika kita dalam rumah, malaikat datang dengan cahayanya di dalam rumah kita, mendengar suaranya, kita pasti taat. Kita akan tak ingin lagi apapun. Kita akan selalu berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Amin. Amin. Iya kan? Karena malaikat sudah datang. Dari kamu, kita sudah. Aku berdita percaya. Aku berdita na soteres. Maka terakhir kita tahu dulu kan? Kan pendeta kan ada juga yang tidak beres-beresnya. Namanya manusia kan? Pendeta-pendeta yang banyak cacat celana saja, begitu mendorong kita dekat pada Tuhan, kita mau, kita taat. Tetapi Yunus sudah
besar kekerjaan Tuhan. Haleluya. Benar. Itulah makanya Tuhan tersinggung, Tuhan marah, lalu menghambat perjalanan Yunus, karena Yunus mau lari jauh dari hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sikap kita yang keterlaluan akan membuat Tuhan marah. Sikap kita yang keterlaluan adalah ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, juga lewat hamba-hambanya. Tetapi kita harus melihat dan mempelajari lebih dalam apakah firman itu benar-benar dari Tuhan atau dari diri seorang manusia. Seringkali kita tidak menjadi taat kepada Tuhan karena Tuhan tidak berbicara kepada kita, tetapi lewat manusia yang tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Kalau demikian, kita tidak dipersalahkan. Tetapi apabila Tuhan seperti yang dialami oleh Yunus, maka keterlaluan yang dilakukan oleh Yunus ini mendatangkan hukuman yang berat. Bukan hanya dia yang mengalami kerugian, tetapi orang-orang di sekitarnya pun mengalami kerugian. Kerugiannya besar sekali, Bapak. Besar sekali. Mulai dari kerugian materi sampai kepada nyawa yang terancam. Di mana karena Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dalam ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Kerugian materi juga melanda mereka. Padahal orang-orang di kapal itu adalah para pedagang yang membawa barang-barang dagangannya, barang-barang yang mahal yang dibutuhkan oleh manusia, yang mereka perjualbelikan. Tetapi oleh karena angin ribut dan badai itu, semua muatan kapal dibuang. Ini kerugian materi yang tidak sedikit, ibu bapak. Ini akibat daripada Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7, tolong dibaca dalam Galatia 6 ayat 7. Tolong ada yang baca. Tahu tuai, jangan sesat. Lama kali, jangan sesat. Kita fokus dulu. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yunus sudah mempermainkan Tuhan. Bukan ke Tarsis dia disuruh, tapi ke Niniwe. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Akibatnya bukan hanya Yunus yang menuai,
Tetapi semua penumpang kapal itu dan pemilik kapal itu mengalami kerugian yang sangat besar. Itulah yang pertama, yaitu bahwa Yunus tidak taat. Apa yang mengakibatkan Yunus tidak taat? Karena Yunus tidak percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti taat. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita pasti taat. Yang kedua, Yunus mengakui kesalahannya. Yunus terbuka. Yunus mengalah dan bersedia menanggung resiko. Yunus tidak membela diri. Dia tidak mempertahankan kebenaran diri sendiri, tetapi dia sanggup menerima kenyataan. Dia menyadari keberadaannya itu. Dia menyadari keberadaannya yang lemah dan berdosa itu. Dia tidak merasa diri benar. Ketika orang bertanya kepada dia, bagaimana mungkin kamu bisa tidur nyenyak, sementara kamu semua sudah kalam kabut menyelamatkan diri supaya kita selamat dan kapal kita selamat, tetapi kamu kok bisa tidur nyenyak di bawah? Siapa kau? Dari mana kau? Dan apa yang sedang kau kerjakan? Yunus tidur. Dan Yunus pun mengakui kesalahannya. Aku orang Ibrani, seorang yang takut kepada Tuhan, katanya. Dia takut sama Tuhan, tapi dia tidak taat sama Tuhan. Aku seorang yang takut akan Tuhan yang punya langit dan bumi, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu dia cerita, sebenarnya Tuhan menyuruh saya pergi ke Niniwe, tetapi aku tidak mau. Entah apa alasannya, Yunus tidak memberitahu. Apakah karena dia benci orang Niniwe diselamatkan? Apakah dia benci kepahitan sama orang Niniwe, maka dia tidak mau berkhotbah kepada orang Niniwe menjadi berkat di sana? Lalu dia melanjutkan ceritanya, aku tidak mau ke Niniwe, ke tempat yang Tuhan suruh. Aku mau pergi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, supaya aku tidak lagi berurusan dengan Tuhan, supaya Tuhan tidak lagi menyuruh aku. Mendengar itu, orang-orang di kapal pun menjadi sangat takut. Mereka mengira jangan-jangan anak ini adalah anak dewa. Jangan-jangan kalau kita apa-apakan anak ini nanti kita mendapat celaka. Lalu bertanyalah mereka, kalau begitu akan kami apakan engkau? Coba, katanya, supaya laut ini menjadi reda dan tidak lagi menyerang kami, akan kami apakan kau, kawan, katanya. Yunus berkata, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Karena akulah badai besar itu menyerang kami. Kenapa Yunus tidak lompat sendiri? Amin. Seharusnya dia bisa lompat sendiri, kan? Ala nyawa sendiri daripada mati sendiri kapal lupa mah, kutipung mah. Itu namanya sudah bunuh diri. Kalau bunuh diri kan masuk neraka, kan? Masuk neraka. Karena kalau saya masuk ditenggelamkan ke dalam laut, pasti mati. Siapapun tidak akan bisa hidup. Karena laut itu asin, gelombang besar, ada ikan hiu di sana, ada ikan hiu, ada ikan paus. Tetapi dia tidak mau lompat sendiri. Dia tidak mau bunuh diri. Harus ada orang yang mencampakkan dia. Aku harus dicampakkan supaya kalian selamat. Aku pun lebih selamat lagi. Seperti itulah. Jadi dia rela dicampakkan.
Kalau saja Yunus ini membela diri, dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia mohon belas kasihan kepada orang-orang di kapal itu. Oh, tolonglah, janganlah campakkan aku. Tolonglah, kita hadapi saja badai ini bersama-sama. Yang penting aku jangan dicampakkan. Aku tidak mau menderita, aku tidak mau kesusahan. Aku mau terus ada di atas kapal ini. Tolonglah. Dia tidak mencari untung, tetapi dia mau bersedia melepaskan semua haknya. Tidak memohon belas kasihan manusia, tidak berharap kepada belas kasihan manusia. Dia sudah begitu rela karena memang dia sudah berdosa. Yunus mengalah dan bersedia menanggung resiko. Yunus tidak menuntut apapun. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dalam hidup kita sering terjadi badai, sering terjadi masalah yang membuat kita mengalami bahaya, dan juga orang-orang di sekitar kita pun mengalami bahaya oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dunia ini semua orang berdosa, semua orang punya kesalahan. Tetapi kalau kita mau mengakui dosa kita, mau menanggung resiko akibat daripada pelanggaran-pelanggaran kita, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Itulah makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Begitu Yunus mengakui kesalahannya, begitu dia terbuka, begitu dia tidak membela diri di hadapan manusia, begitu dia tidak mencari untung, begitu dia tidak mempertahankan kebenaran diri sendiri, dia mau melepaskan haknya, dan dia mau dicampakkan, pertolongan Tuhan pun datang dalam ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar. Jadi kalau kita hanya mengharapkan kepada belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dia akan menentukan pertolongan kepada kita. Dia bisa mengirimkan ikan yang besar perutnya untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Dia bisa mengirimkan burung gagak untuk menolong kita. Dia bisa mengirimkan manusia-manusia. Orang-orang fasik pun dia akan Tuhan atur, Tuhan tentukan untuk menolong kita. Kalau kita mau mengakui dosa, mengakui kesalahan, terbuka, dan mau menanggung risiko, tidak terlalu banyak menuntut kepada Tuhan, tetapi kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Akibatnya apa, Ibu Bapak? Tuhan menunjukkan belas kasihan. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada Yunus. Maka atas penentuan Tuhan dikirimnya seekor ikan besar. Tidak lama-lama, begitu dia dicampakkan, langsung ikan besar menelan dia
sehingga Yunus bisa bernapas. Walaupun di dalam pendidikan dia sesak napas. Daripada di dalam laut, Yunus pasti mati. Di dalam laut, Yunus tidak bisa bernapas, bahkan sesak napas pun tidak bisa. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yunus untuk masuk ke dalam perut ikan. Dia di sana sesak napas, yang penting bisa bernapas dulu. Amin. 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 Yang penting masih bisa bernapas kan? Daripada tidak bernapas lagi di dalam laut, lebih baik sesak napas dulu. Hanya 3 hari kok. Haleluya. Haleluya. 3 hari dia. Itu diatur oleh Tuhan. Jadi pelajaran apa yang kita buat di sini, Ibu Bapak? Bahwa ketika kita mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita dan terbuka kepada Tuhan, kita tidak selalu menuntut hak kita. Kita tidak membela diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Kita tidak menuntut belas kasihan manusia, tidak memohon dan tidak mengharapkan belas kasihan siapapun, tidak mengharapkan belas kasihan keluarga, saudara, karena mereka semua akan mengecewakan. Amin. Amin. Semua mengecewakan, termasuk keluarga, saudara-saudara kita. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita selamanya pengharapan dan pertolongan. Makanya ada nyanyian isi ruwa lialita nasoolo mubei. Udah ngelihat ada yang mubelu sudi. Molulu terjadi sesuatu. Amin. Alai rasumur imam Tuhan Yesus. Yesus tak boleh mampu. Ketika mungkin diri kamu nak nanti. Jadi bisa saja kita memohon belas kasihan. Bisa saja disogok nahoda. Tolonglah, janganlah. Tapi dia, akulah penyebab semua ini. Campakkanlah aku. Begitu dia dicampakkan atas penentuan Tuhan, dia ditelan, namun tidak mati. Semua mangsa yang ditelan oleh ikan pasti mati, tapi Yunus tidak mati. Itu juga atas penentuan Tuhan. Mari kita harap belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Orang yang hanya mengharapkan belas kasihan kepada Tuhan, dia tidak akan takut dan tidak akan khawatir apapun. Ya, dia tidak akan khawatir karena dia hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak berharap pada belas kasihan Tuhan, dia hanya berharap kepada belas kasihan manusia, dalam hidupnya dia akan selalu takut, selalu khawatir, selalu berkata, aku orang susah, aku orang lemah, aku orang lebus. Tuhan tidak membuat kita miskin. Tuhan menjadikan kita kaya. Amin. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, Dr. Beri ini macam jangan lupa. Karena kamu telah mengenal dia. Bukan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi Yesus sudah rela miskin supaya kita menjadi kaya. Orang kaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita semua orang kaya kan? Jadi kita semua orang kaya karena kita mengharap belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita mengharap belas kasihan manusia, kita akan selalu berkata, aku orang miskin. Kalau orang yang
berharap kepada Tuhan, yang menganggap diri kaya, dia akan merasa cukup. Dia akan merasa cukup dengan apapun yang dia miliki. Jangan kita menjadi Kristen Kristen lintah. Tahu Kristen lintah? Yang tidak pernah merasa cukup. Itulah Kristen lintah. Coba dulu Amsal 30 ayat 15. Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Itulah nama anaknya. 2 anaknya, tapi semua namanya si untukku dan si untukku. Bahasa mikir apa? Neng benar besonya no, kalau diburu, ulang lah. Jangan ya. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jangan menjadi orang Kristen lintah yang tidak pernah merasa cukup. Bahaya itu juga. Tidak termasuk orang pilihan Tuhan, Kristen lintah yang tidak pernah merasa cukup, tapi selalu merasa kurang dan selalu berusaha supaya untukku, apapun untukku, tak perlu untuk orang lain. Ini kan firman Tuhan ini. Seperti lintah yang terus menghisap, tidak pernah untuk Tuhan, tidak pernah untuk orang lain, tapi selalu untuk. Tapi Yunus tidak seperti itu. Dia merasa cukup. Cukuplah aku sudah menyakiti hati Tuhan. Cukuplah aku sudah mendukakan hatinya. Sekarang campakkan aku. Begitu dia dicampakkan, tidak menuntut, tidak memohon belas kasihan manusia. Atas penentuan Tuhan, ikan besar menolong dia. Haleluya. Haleluya. Kita harus seperti Yunus. Apabila kita percaya kepada Tuhan dan kita mau merasa cukup dan mau menanggung risiko dan bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka ketika kita hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan, bukan belas kasihan manusia, kita tidak mementingkan diri sendiri seperti Yunus tidak mementingkan diri sendiri. Yunus tidak berkata untukku semua, semua untukku. Maka begitulah hidupnya terus sampai mati. Tetapi orang yang tidak berkata, untukmu saja, aku sudah cukup, untukmu saja, Tuhan akan kirim berkat besar menolong dia. Haleluya. Tuhan akan kirim ikan yang perutnya besar, yang di dalamnya ada berkat yang besar, yang akan dimuntahkannya kepada kita. Amin. Amin. Jadi harapkanlah belas kasihan Tuhan. Jangan belas kasihan manusia. Manusia terbatas. Yang ketiga, yang perlu kita belajar dari Yunus adalah bahwa Yunus bersyukur, berdoa. Tuhan sebenarnya mau membunuh Yunus. Buktinya Tuhan mau melemparkan dia ke laut. Kalau sudah dilemparkan ke laut, mati. Tetapi Tuhan bermaksud, sebelum Yunus mati, aku mau buat dia dulu setengah mati. Artinya sesak napas. Amin. Amin. Tuhan katakan, enak kali kau langsung mati kau.
kau harus setengah mati dulu dalam perut ikan. Begitu dia masuk ke dalam perut ikan, disitulah dia sesak, tidak bisa bernapas. Mungkin seperti terinfeksi COVID-19. Sesak dia. Coba kita baca ayat pasal 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suara. Dalam kesusahan, sakit yang dirasakan dalam perut ikan ini, ibu bapak. Mari kita baca terus bagaimana penderitaan dalam perut ikan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Jadi lumut-lumut yang dimakan oleh ikan itu pun membelit kepalanya dalam perut ikan. Dicampur aduk dia, digiling di sana. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Di pintunya terpalat ke belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu begitu dia berdoa dan bersyukur, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Amin. Di dalam kesusahan, di dalam kesesakan, Yunus berdoa dan mengucap syukur. Dia berdoa dan mengucap syukur. Satu hal syukur Daud, syukur Yunus yang paling hebat, yang paling menggugah hati Tuhan adalah ketika Yunus merindukan rumah Tuhan. Ayat 4 pasal 2. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Inilah yang membuat Tuhan tersentuh hatinya. Begitu Yunus masih memikirkan bait Tuhan, dia sudah ada dalam perut ikan yang mengalami kesesakan dan penderitaan di dalamnya, tetapi pikirannya masih terarah dan tertuju kepada rumah Tuhan. Amin, ibu bapak. Amin. Dia tidak peduli apapun. Yang ada di pikirannya waktu itu adalah rindu baik Tuhan. Padahal dia sudah merasa Tuhan telah mencampakkan dia jauh dari hadiratnya, seperti yang diinginkan hatinya. Tetapi begitu kesesakan di dalam perut ikan, dia berdoa dan merindukan rumah Tuhan. Ibu bapak ketika mengalami masalah, apa yang ibu bapak ingat? Apa yang ibu bapak rindukan? Rumah Tuhan atau persoalan segera selesai? Masih bisa berdoa ketika kita mengalami kesusahan? Masih bisa mengucap syukur ketika kita mengalami kesesakan? Shalom. Bersyukur, rindu kepada rumah Tuhan. Ya. Apakah ketika kita mengalami permasalahan jiwa kita hancur karena permasalahan itu? Atau apakah jiwa kita hancur karena merindukan pelataran Tuhan? Tetapi lihat Yunus, dalam kesesakannya yang sangat berat itu,
ketika dia digulung dalam perut ikan, bercampur baur dengan kotoran-kotoran dan lumut-lumut lautan di perut ikan, dia mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Di pikirannya hanya ada rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rumah Tuhan berbicara mengenai ibadah. Amin. Amin. Mungkin taruh kamu tak siri itu artinya taruh kamu kan? Lama. Buat ini nanti dia menarik lamaran kan? Bahaya. Akan baik Tuhan kan ibadah dong. Terserah kamu apa? Pokoknya itulah artinya itu. Lihatlah di dalam perut ikan dia mengingat rumah Tuhan. Dalam perut ikan dia ingat rumah Tuhan. Itulah orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan senang. Ketika dia mengalami masalah, hatinya sangat tertekan. Aduh, tak bisa lagi aku ibadah. Aduh, bagaimana ini? Aku sudah putus hubungan dengan Tuhan. Yunus berkata, masih mungkinkah aku memandang baik-Mu yang kudus Tuhan? Masih mungkinkah? Tuhan katakan, sangat mungkin. Itulah makanya Tuhan perintahkan ikan muntahkan Yunus. Bani Korah juga berkata begini. Mazmur 84 ayat 1. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ayat 2 dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan belataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bani Korah ini pun jiwanya hancur bukan karena masalah yang dia alami. Haleluya. Jiwanya hancur bukan karena tekanan hidup, bukan karena himpitan ekonomi. Jiwanya hancur bukan karena sakit penyakit yang dia alami, tetapi jiwanya hancur karena rindu kepada pelataran Tuhan. Haleluya. Saking hancurnya si Bani Korah, dia iri dan cemburu kepada burung pipit dan burung layang-layang. Di mana burung pipit dan burung layang-layang selalu ada di rumah Tuhan. Dan ayat 3 dikatakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan. Dia berkata, aku tidak mau kalah dengan burung pipit, aku tidak mau kalah dengan burung layang-layang. Kalau mereka bisa punya rumah di mesbah-mesbah-Mu, aku akan lebih dari. Sehingga dia berkata, berbahagialah orang yang terus-menerus diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ibu bapak, belajar dari Yunus. Ketika kita mengalami masalah yang berat, dia merindukan rumah Tuhan. Dia menginginkan baiknya yang kudus. Haleluya. Karena dia tahu ayat 7. Inilah alasannya dia merindukan baik Tuhan. Ketika jiwaku lebih lesu di dalam aku, Yunus 2 ayat 7. Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah memilih baitnya, rumahnya yang kudus, tempat dia menjawab doa-doa. Itulah makanya Salomo bersusah payah membangun rumah Tuhan. Daud berencana membangun rumah Tuhan. Orang-orang Israel sampai hari ini mau membangun bait Allah yang ketiga, karena mereka tahu rahasianya di dalam bait Allah.
Makanya kalau kita mencintai bait Allah, kita ketinggalan informasi. Bukankah Allah berkata, apabila aku mendatangkan musim kemarau atau malapetaka atau penyakit sampar ke negerimu, dan apabila umatku datang ke rumahku ini berdoa mengangkat tangan, maka aku akan menjawab mereka. Amin. Amin. Apabila mereka berdoa dari tempat yang kau dirikan ini, yaitu tempat yang didirikan oleh Salomo, baik dan yang kudus. Apabila umatku mencari wajahmu, merendahkan diri dan berdoa dalam rumahmu, dalam rumah ini, rumah Tuhan maksudnya, aku akan menjawab mereka di rumah Tuhan. Cintailah rumah Tuhan. Amin. Amin. Sama seperti Yesus yang sangat mencintai rumah Tuhan. Dia haus, hatinya terbakar gosong ketika di rumah Tuhan orang berjual beli. Dia hamburkan semua meja-meja penumpang uang. Dia lepaskan, dia buka kandang-kandang, dia cambuk dan dia usir. Karena rumah Tuhan ada doa, bukan sama dengan ibu bapak saudara sekalian, cintailah rumah Tuhan. Tetapi Yunus, kerinduan hati Yunus dijawab oleh Tuhan. Yunus masih bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Dia tidak jadi mati. Sepulang dari perut ikan, dia menunaikan tugas yang diberikan Tuhan. Dia terus melayani Tuhan, menyampaikan firman kepada orang Niniwe. Dan saya pasti Yunus masuk ke dalam rumah Tuhan mempersembahkan syukur. Kalau kita punya kerinduan untuk melayani, Tuhan akan membuka jalan supaya kita bisa melayani. Tuhan tidak akan menghalangi siapapun kalau dia sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada, walaupun ada manusia yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan oleh karena sesuatu hal, tetapi kalau memang Tuhan menginginkan kita melayani, kalau kita mau maju terus, Tuhan menyediakan rumahnya. Tuhan siap memakai saudara dan saya. Haleluya. Maka di sini lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Setelah apa itu apa? Setelah Yunus berdoa dan bersyukur dan merindukan rumah Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa. Ikan taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Manusia kita sering tidak taat sama Tuhan ya. Sering kita tidak taat sama Tuhan. Tetapi ikan taat sama Tuhan. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus, bukan dimuntahkan di tengah laut, bukan dimuntahkan di dasar laut. Sebab dimuntahkan di dasar laut, matilah Yunus, bisa pecah telinganya. Karena kemampuan kedalaman manusia menyelam terbatas. Kalau sampai manusia terlalu dalam menyelam, telinganya bisa pecah. Makanya hati-hati menyelam dan mencoba. Tidak boleh terlalu dalam. Semakin dalam kita menyelam, semakin sakit telinga kita. Tetapi ikan itu memuntahkan Yunus bukan di tengah laut, bukan di dasar laut, tetapi ke darat. Haleluya. Haleluya. Ditembakkan dia ke darat. Yang ngantuk sudah bangun. Maka bangunlah yang ngantuk. Dan Yunus akhirnya selamat dan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita angkat pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
segala perkara